Jadi memang benar Quran itu dari mulai Kiai Haji Hasan Umam itu sampai anak ke cucu. Cucunya, iya. Jadi sebenarnya kalau ibu balik ke track Quran sebenarnya sudah DNA-nya sebenarnya ibu, sudah gennya ke situ, gen Quran. Mau kembali ke Allah, jadi itu yang selalu saya tanamkan. Allah dulu lah, baru yang lainnya. Insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah semua kita sehat-sehat ya. Saya doakan teman-teman semuanya Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Kata UFK spesial hari ini saya sedang berada di Jogja, dan kalau saya di Jogja kita teringat satu ikon Jogja, ikon Jawa, batik. Tapi masalahnya ini bukan sembarang batik nih. Ini batiknya nyambung dengan cinta Quran. Batik yang dilahirkan oleh keturunan ulama Quran. Yang teman-teman pasti tahu. Kalau kita buka buku Iqra, di halaman belakang ada ulama yang bersahaja. Saya iri sama beliau. Kenapa? Karena beliau sudah tidak ada, tapi pahalanya mengalir abadi selamanya. Hari ini kita datangin langsung putri pertamanya. Masya Allah. Beliau adalah Bu Afiati. Masya Allah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan Mas Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih lagi, Bu. Ustaz. Sudah jadi inspirasi buat kami hari ini. Alhamdulillah. Teman-teman di Cinta Quran ini Bu, semuanya pingin tahu, pingin belajar. Kok bisa ya Masya Allah ya, putri ulama Quran legend di Indonesia. Itu Masya Allah hari ini setelah membangun batik, itu sekarang concernnya malah ke penghafal Quran. Sudah mulai membuat pembibitan penghafal Quran, mencetak penghafal Quran. Memang nggak kemana ya Mi? Iya. Buah itu jauh nggak jatuh dari pohonnya. Betul. Kita pingin dapat cerita Bu. Ini kan kalau batik Paradise yang saya sering pakai, istri sering pakai, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu, batiknya kelas mewah, desainnya mantep gitu ya, dan keren banget dipakai. Nah itu kan sudah jalan bisnisnya. Nah rencana impian-impian besar ibu malah mau ke penghafal Quran. Bahkan saya dapat kabar membangun sebuah kawasan wakaf di pinggir pantainya Jogja yang pemandangannya indah, tapi bukan dibangun apartemen, bukan dibangun resort, tapi dibangunnya rumah tahfiz. Ini gimana ceritanya Bu? Masya Allah. Masya Allah, apa memang pesannya almarhum apa Masya Allah. gimana? Alhamdulillah Ustadz, ini apa kami senang banget ini ketemu Ustadz sama Alhamdulillah. Umi. Ya Lebih senang. Allah, ini ketemu dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Ceritanya gini Ustadz, saya tuh memang dari dulu sebetulnya sama Bapak itu pengennya saya jadi guru ngaji kan Ustadz. Iya, jadi sejak saya kecil tuh sering diajak Bapak ngaji untuk itu belajar Iqra. Orang-orang tua itu Ustadz di kampung ya, pengajian di kampung itu ngajarin orang-orang tua itu dari aba dan seterusnya itu. Nah itu cita-citanya makanya harapannya jadi guru ngaji, terus disekolahkan di pondok gitu. Tapi akhirnya qadarullah saya kok larinya ke wira swasta. Ya. Alhamdulillah Bapak juga ada usaha sih wira swasta, jadi saya juga tergiring juga melihat Bapak usaha. Saya pun tertarik dan ke nenek juga ada wirausaha ya. Lama-lama saya jadi cinta dengan usaha yang bergerak. Kalau ini sekarang berkembang ke batik Ustadz itu yang dulunya memang belum batik, bordir, terus langsung sekarang udah ke batik. Alhamdulillah berkembang. Terus saya juga mengembangkan usaha itu dengan ya seperti didikan orang tua, anak selalu saya libatkan. Saya ikut pameran kemana-mana, anak saya juga saya dibawa. Waktu saya masih keliling ke Daryah Malioboro selalu bawa anak. Ya memang kondisinya seperti itu Ustadz, tapi itu ternyata membekas ya di anak. Ternyata mungkin orang kerja membantu orang tua itu seperti itu terbiasa, dan akhirnya alhamdulillah anak-anak saya itu sekarang juga membantu di usaha batik itu semuanya, tiga-tiganya. Terus saya ini punya cita-cita nanti kalau ini sudah mapan kan mestinya saya juga memikirkan diri saya. Ya mengingat usia saya yang sudah ya sekarang kepala 6 ya Ustadz ya. Tapi kelihatan Mi masih kayak di bawah 30. Enggak lah, cucu udah banyak banget, udah tua bener. Masya ini Allah. Ya nggak terasa memang udah berjalan kepala 6 ya.
tiba-tiba ya dengan mungkin itu doa dari bapak, doa dari nenek, dari kakek saya yang mungkin belum tersampaikan waktu itu untuk membuat pondok pesantren. Nah ini kok Masya Allah, Allah itu membimbing Ustadz, membimbing saya untuk apa ya, segera mewujudkan yang sebetulnya itu cita-cita saya itu sebetulnya memang sudah ada tapi belum sekarang. Tapi dengan adanya pandemi, saya mengingat sepertinya usia itu, aduh, sampai kapan kita nggak tahu itu terus teringat gitu loh Ustadz. Wah ini lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Nah, saya sampaikan ke anak-anak semuanya. Apa itu saya kumpulkan, terutama saya sampaikan pertama dengan anak tertua ya ini Karim ini anak tertua ya, saya sampaikan Ibu sudah disampaikan aja ke anak-anak semuanya dikumpulkan. Alhamdulillah Masya Allah mereka mensupport semuanya. Iya Bu, cepat lebih baik, lebih cepat, lebih cepat lebih baik. Merinding itu ya Masya Allah itu keanugerahan ya, keanugerahan yaitu impian saya itu memang untuk mencetak penghafal Al-Quran Ustadz yang mungkin sedikit sudah diawali dari cucu-cucu yang memang sudah arahnya ke sana. Ya, jadi pengen saya tahu Bu, gitu. Kebetulan saya juga sangat bersahabat dengan putra-putri beliau. Saya tahu salah satunya Taki itu ya, hafalan Qurannya Bu, mohon maaf, itu ngalahin saya Bu. Jadi Ibu senang banget, saya tuh tadi malam video call sama Taki, putri cucu beliau, salah satu cucu beliau, saya ngetes hafalan Qurannya. Beliau lebih lancar dari saya. Jadi memang benar Quran itu dari mulai Kiai Haji Hasan Umam itu sampai anak ke cucu. Jadi sebenarnya kalau Ibu balik ke track Quran sebenarnya sudah DNA-nya sebenarnya Bu, sudah gennya ke situ, gen Quran. Dan Abi juga baru tahu teman-teman semuanya, Umi ya, rupanya batik itu Mas, secara sejarah itu berasal dari Bismillah. Bismillah itu diawali dari huruf ba. Ada titiknya, jadilah namanya batik. Jadi sebenarnya bismillah pun dari huruf Iqra. Merinding saya, berarti sebenarnya Kiai itu meninggalkan sesuatu nyambung ke batik Mas. Nyambung ke batik coba Om. Makanya batik Paradise itu nilainya bukan hanya cuma sekedar nilai komersil ya, Mas Karim ya. Iya Mas. Soalnya Mas Karim yang sekarang jadi bosnya Paradise ini harus tanya nih. Beliau yang ngotakin semua. Gitu. Nilai apa sebetulnya Mas yang ada di dalam batik Paradise gitu sehingga semua orang yang pakai batik Paradise itu tahu bahwa yang dia pakai bukan cuma sekedar keindahan. Apa sebetulnya nilai yang mau ini? Ya, yang pertama memang batik menjadi warisan luhur bangsa Indonesia asli yang sudah diakui dunia. Jadi kami punya tugas untuk melestarikannya. Kemudian batik perlu adanya inovasi yang baru sehingga batik itu bisa dikenakan kapan saja, usia berapa saja. Nah, salah satunya inovasi dari Ibu yang didukung oleh semua anak itu menciptakan batik yang batik tapi pantas untuk digunakan acara apapun. Jadi dari kantor langsung ke resepsi, langsung kemana dengan batik tidak usah ganti, asal mengenakan batik Paradise pasti selalu cocok. Gitu. Jadi batik tapi bawahnya pakai jeans juga tetap cocok. Masuk, betul. Nah itu salah satunya. Jadi yang mendasari kita ya semangat untuk berinovasi tentang batik itu tadi. Jadi sebenarnya desainnya itu desain kekinian, Yeah. tapi tetap ada nuansa asli batik. Ya, karena batik itu sebenarnya maknanya adalah proses ya. Ya, penghambatan warna dengan lilin itu adalah batik. Jadi definisi batik itu asal menggunakan penghambatan warna itu proses batik. Sehingga kalau motifnya, modelnya dan sebagainya memang bisa berkembang terus. Iya. Nah, batik ini kan banyak ya Mas. Tadi yang membedakan di Paradise itu memang corak dan warna. Warnanya itu hidup. Kalau kena lampu, kalau saya lagi cas, siaran, kalau orang Medan bilang ya, di cas. Kalau lagi siaran saya di TV nasional, itu saya pakai Paradise itu lampu nggak perlu cahaya yang cukup, ini terang gitu ya. Orang juga ngeliatnya, Ustadz batiknya di mana dapatnya gitu ya Ustadz. Derajat ganteng Abi juga langsung naik 100 kali lipat ya dia, iya benar-benar. Nah Mas, kendalanya Mas kalau batik-batik ini kan sekarang banyak ya Mas ya. Ini yang Mas hadapin sendiri mengelola batik dari Ibu ya, yang Masya Allah ya mungkin Ibu memulainya tahun berapa Bu itu? Tahun 85-an. Allah 85 saya TK Bu. Saya masih 4 tahun Ibu. Saya masih TK. Ya Allah Ibu udah usaha batik.
Itu memang desainnya sudah seperti ini. Belum, dulu memang belum langsung ke batik. Oh, inovasi tadi ya, Mas? Inovasi lagi. Kalau batik itu sekitar tahun 90-an ya. Oh, Masya Allah. Iya Mas, kendalanya Mas, ngelola usaha Ini kan batik. udah generasi kedua Generasi berarti ya Mas kedua. Fahmi ya dari Ibu ya. Ya, kebetulan Ibu juga dibantu semua anak-anak untuk terjun di batik ini. Kalau dibilang kendala, memang batik itu harus ada narasinya. Batik itu kenapa harganya relatif agak tinggi karena apa? Jadi kadang orang mendefinisikan salah antara tekstil motif batik dengan memang batik asli. Nah itu yang perlu. Jadi, tapi pemerintah sudah berinisiasi membuat label, ada batik March, sehingga yang memang batik asli itu ada label dari pemerintah. Iya. Ya, jadi perlu mengedukasi lebih banyak bahwa batik yang benar-benar prosesnya batik itu memang berbeda dengan tekstil motif batik. Itu Tekstil yang biasa. menjadi kampanye kita ke depan. Oh, itu tantangannya. Karena memang apa ya? Ya siapa sih orang Indonesia nggak pakai batik ya? Iya. Kayaknya sih akhirnya jadi batik itu kayak baju sejuta umat gitu. Nah tapi dengan ada Paredas dia unik, Iya. diferensiasi, inovasi. Motifnya nggak biasa. Motifnya nggak biasa. Bikin kamu tambah ganteng ya. Wes, kode. Bu, kembali ke Quran, Bu. Dreamnya Ibu setelah batik udah selesai, kan udah diberesin sama anak-anak. Ibu kembali dalam tanda kutip kayak kembali ke pesan ayahanda almarhum, seorang ulama Quran. Artinya Ibu ingin men-track lagi relnya Ibu yang dulu. Relnya para ayah, para ulama. Rencananya gimana, Bu? Ya, Bismillah ya Ustadz. Rencana kami itu pengen segera mewujudkan impian saya yang punya pondok pesantren tahfidz. Amin, ya Allah. Yang insya Allah seperti Ustadz sampaikan tadi, insya Allah yang akan dibangun di view-nya pantai ya Ustadz ya. Iya, saya Iya, melihat view-nya indah pantai, banget, Masya teman-teman Allah. doain ya. Itu benar-benar anugerah dan itu kemurahan Allah yang dipercayakan kepada kami untuk dibangun pondok. Mohon doanya mudah-mudahan dengan doa semuanya, doa keluarga, doa ustadz, doa nanti para santri insya Allah segera terwujud. Rencana tahun depan ini sudah mulai untuk mencetak SDM-nya Ustadz. Oh, udah mulai. Ya, Pembibit guru-gurunya pembibitan dulu. guru, ya betul. Masya Allah. Ya, insya Allah. Ibu, saya kebayang Bu, Umi, satu saat mungkin Abi, kita semua nggak ada, Ibu nggak ada, tapi pahalanya ngalir semua. Kita udah tertidur nyenyak di bawah tanah, tapi pahala dan dibacain Quran oleh ribuan jutaan orang. Bayang ya Bu, ini mulia sekali Bu. Mohon maaf Bu, kalau orang dapat tanah pinggir laut langsung otaknya, wah apartemen, resort, beli tanah di surga. Ya, ini yang berbeda. Makanya saya bilang ini bukan batik biasa, tapi dari batik ini menjadi on the track kembali ke rel Qurannya. Masya Allah. Dan teman-teman semuanya, ini saya merinding tadi ngobrol seperti ini, saya dengar cerita Ibu, saya nangis ya karena beliau menjaga, memuliakan ayat orang ulama Quran. Kata Nabi SAW, kalian dianugerahkan anak wanita dan anak wanita itu solihah seperti beliau, maka orang tuanya akan terbebas dari percikan api neraka. Percikan aja nggak kena. Percikan aja nggak kena, Ya, nggak apalagi mungkin masuk. lah. Dan sekarang beliau juga dikaruniai putri-putri yang solihah. Dan juga cucu-cucu yang solihah. Masya Allah. Bu, sedikit rahasianya apa Bu? Nah itu dia kita Biar pengen teman-teman pingin tahu dan berguru, belajar sama Ibu. Saya terus terang jujur, saya kenal semua Bu. Saya tahu cucu-cucu juga, Masya Allah itu, aduh ya, kok kayaknya itu enak sekali. Aduh, rahasianya Bu. Masya Allah, ya. Yang selalu diajarkan orang tua itu selalu diajak ngaji bersama. Orang tua saya dulu kalau ada, mungkin ada ya biasa ya namanya kakak beradik, ada yang kurang akur sedikit atau mungkin ada gesekan sedikit itu selalu langsung dibuatkan kajian bersama. Iya, jadi nasihat-nasihat itu dikumpulkan bersama dengan acuan Quran dan hadis. Iya, kami alhamdulillah itu dirutinkan untuk selalu mendengarkan tauziah, ya selalu ngaturi Ustadz yang tentunya ya tidak lepas dari doa Ustadz, ya doa Robbana hablana dan seterusnya untuk anak cucu, ya dan yang sekarang selalu saya jaga itu saya pengen menjadi apa ya contoh nenek lah, contoh ibu lah seperti apa
pengorbanan seorang ibu, pengorbanan orang tua yang akhirnya akan dikembalikan ke Allah. Ya tidak hanya memikirkan untuk anak cucu, tapi kembali ke Allah. Sebetulnya memikirkan untuk diri sendiri ya, tapi mau kembali ke Allah. Jadi itu yang selalu saya tanamkan. Allah dulu lah, baru yang lainnya. Insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Dan gitu. ternyata benar Mi. Kenapa rahasianya ilmu, majelis taklim, Quran? Karena dengan itu malaikat rahmat kan ke rumah. Pantesan aja lah malaikat rahmat itu yang doain. Langsung didoakannya bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, malaikat. Jadi teman-teman kalau rumahnya mau penuh cahaya, hati anak beranaknya nih pingin dilembutkan, dekat-dekat dengan majelisnya Allah. Dan harus diisi sama Quran ya Bu. Quran, Kayak Ibu bilang Masya tadi. Allah. Jadi kami doakan Bu, mudah-mudahan majelis Qurannya, rumah tafiznya selesai dalam waktu cepat, santrennya cepat. Dan Insya Allah kami di Cinta Quran juga nanti akan ikut bantu. Ya teman-teman siap ya untuk kemudian bantu dan jadi santri bisa. Ya, Insya Allah ya Mi. Jadi teman-teman ini kisah yang luar biasa. Tapi kisah ini akan bersambung. Kita mau langsung berkunjung ke outletnya. Betul. Dan nanti kita langsung ke workshopnya. ngebatiknya. Iya. Seperti apa sih batiknya? Gimana cara membuat corak, bahan dan yang lainnya? Tentu nggak main-main. Desainnya kok bisa seperti itu? Tuh siapa yang mikirin desainernya? Siapa di balik ibu yang keren banget nih desain gitu ya. Sampai kalau saya lihat Ibu kalau lagi fashion show kemarin di Jakarta, wih mewah banget itu. Ya Allah. Jadi nanti desainernya akan ikut masuk ya bareng sama Ikut kita ngobrol ya masuk. Bi ya. Harus Ya, ikut masuk. ya. Nggak boleh nggak masuk. Karena dia orang ting tengnya. Iya, desainernya siap-siap ya. Iya, nanti desainer ya, siap-siap. bentar lagi. Teman-teman semuanya, insya Allah kita sudah dapat impian tertinggi seorang manusia, menjadi dirinya takwa dan mencetak orang takwa, membangun rumah tahfiz, pesantren tahfiz untuk seluruh anak-anak terbaik Indonesia. Kita doakan ya mimpi ibu, mimpi semua anak-anak segera terwujud ya sahabat cinta Quran ya, dan doa yang baik akan kembali juga kepada kita insya Allah. Setelah ini kita akan main ke workshop dan ke showroomnya. Ini jarang banget dibuka untuk umum. Jarang. Workshop ya. Jadi kalau sahabat cinta Quran Bisa nonton terus YouTube-nya akan tahu bagaimana di balik layarnya Batik Masya Paradise Allah. ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, di-share ya. Iya. Di-share. Karena setiap kali men-share, orang yang di-share dapat hidayah, antum juga pahalanya ngalir Amin, hidayah. amin. Ya, teman-teman semuanya kita berterima kasih pada Mas Karim, pada Bu Afi. Makasih Ibu. Alhamdulillah kita lanjutkan di seri berikutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak tahu bagaimana desainnya, begitu rumit ternyata, nggak sederhana yang kita pikirkan. Tapi benar sih nggak rumit, Kita tanya langsung. panggil desainernya. Iya. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, per kualitas September 2020. pendidikan Indonesia yang merupakan di tahun satu 2018 keluarga karena terlibat merosot. jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster.